Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami bersyukur malam sore ini kami akan memulai proses belajar studi di PPJ itu. Tuhan berkati sehingga mengerti ini kehendak-Mu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jadi kita harapkan sebenarnya dalam pertemuan ini ada saudara Lionel Stous, tapi tampaknya dia tidak eh, ingin ikut bergabung dengan kita. Kata orang tuanya dia akan lepas studi tahun depan. Lalu ada juga teman kita yang lain, tapi tampaknya juga mereka tidak bisa bergabung. Oke, tidak apa-apa. Menurut saya, siapa yang mau eh, ini kok bisa lepas? Jadi Siapa? Anggun sendiri ya, Mang? Ya, Anggun sendiri. ya. Jadi siapapun yang mau, silakan kita akan terus jalan ya. Iya, Oke, Mang. eh, sore ini kita akan membahas topik soal etika Kristen ya. Ini hanya sekedar melanjutkan dari apa yang telah Anggun terima beberapa kali pertemuan kala itu sebelum berangkat studi ke Tanjung Pinang. Sehingga ini bukan dari awal, tapi ini hanya menambah dari pertemuan-pertemuan yang selama ini sudah Anggun terima. Nah, di awal ini harus Amal sampaikan pertama nanti lepas studinya di GKP Jeriko ya, tanggal 21 Juni 2026. Supaya nanti diatur waktu bahwa di situ lepas studi kita akan bersama dengan di KPJ Jericho dalam rangka Pesta Getilon. Nanti di Pesta Getilon ini kita akan masukkan sisipkan acara lepas CD. Dan kedua, tentu nanti kalau soal ujian tidak akan sama dengan yang lain. Ujiannya nanti paling antara Amang dan Anggun ujian tertulis. Kalau soal ujian lisannya nanti kita akan tetap lakukan secara Zoom. Sehingga proses itu bisa terlaksana. Lalu yang ketiga, nanti tentu dalam pelaksanaan eh, melepas CD itu akan ada nanti surat pengantar dari jemaat Bukit Jaitun ke GKPH Jericho. Nah, kira-kira itu pengantar ya. Nah, Iya, eh, sehingga nanti jauh-jauh hari Anggun sudah bisa mengatur waktu supaya sebelum tanggal 21 Juni itu sudah bisa berada on site di apa di Batam ya. Nanti kita akan ada latihan latihan pelaksanaan CD itu minimal 1 hari nanti sebelum pelaksanaan CD. Ada gladi bersih ya. Oke, itulah untuk awal dalam perbincangan kita. Nah, saya tidak tahu apa yang sudah Anggun terima selama proses belajar CD ini, tapi Amang akan tetap tambahkan materi-materi yang bisa kita bahas malam ini. Saya akan berbicara soal etika Kristen ya, eh, pengantar etika Kristen. Apa itu sebenarnya etika Kristen? Nah, kalau kita bicara etika, itu akan berbicara soal eh, cara hidup yang memuliakan Allah. Jadi kalau kita punya kehidupan yang memuliakan Allah, sebenarnya itu sudah masuk ranah etis. Dan kemudian ketika kita mengasihi sesama kita, itu sudah masuk masuk bagian dari ranah etika Kristen. Nah, kemudian eh, apa dasar daripada etika Kristen itu? Dasarnya bukan biar Tuhan saya sayang saya, bukan itu yang menjadi dasar kita beretika. Saya melakukan kegiatan pelaksanaan aktivitas saya, kegiatan saya beretika sopan santun supaya Tuhan sayang saya, bukan. Itu bukan dasar etika Kristen. Tetapi dasar etika Kristen itu ialah tanggapan syukur atas kasih karunia Allah. Kita melakukan kebaikan, melakukan sopan santun, ramah tamah, mengasihi sesama, itu sebagai buah dari kehidupan kita yang bersyukur karena Tuhan telah menolong, membebaskan, menyelamatkan kita, maka kita menanggapinya dengan tingkah laku yang baik. Jadi etika bukan sekedar aturan, melainkan hidup sebagai murid Kristus.
Itulah etika Kristen. Intinya meneladani Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itulah etika Kristen. Nanti materi-materi ini akan Amang kirimkan ke grup atau ke Anggun ya. Sehingga dalam berbicara etika Kristen, kita akan mendapatkan nanti ada 4 pilar sumber etika Kristen. Apa itu 4 pilar itu? Yang pertama itu firman Tuhan. Jadi semua etika kita harus didasarkan pada etika Kristen, bukan pada apa dasar saya, apa namanya, untuk kebutuhan saya, atau aturan-aturan gereja, atau aturan-aturan masyarakat, atau aturan-aturan kampus, perusahaan, bukan. Pilar pertama itu firman Tuhan. Kita melakukan kebaikan, kasih, kita memuliakan Tuhan, itu karena perintah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan. Ukuran benar salah dalam peta jalan hidup kita itu berdasar firman Tuhan. Nanti kalau Anggun baca 2 Timotius 3, 16-17, maka kita akan melihat nanti bagaimana firman itu menjadi pengatur kita, yang memberikan kita ajaran, memberikan kita bimbingan. Nah, kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi firman Allah. Itulah etika pertama, dasar etika pertama dari 4 pilar itu. Yang kedua, pilar yang kedua dalam etika Kristen ialah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu menjadi teladan dalam beretika Kristen. Teladan dalam kehidupan beretika itu hanya satu manusia, yaitu Yesus Kristus. Nanti kalau bisa kita baca itu 1 Petrus 2 ayat 21, nanti di situ akan kita lihat bagaimana etika itu didasarkan pada teladan Kristus. Sebab untuk itu kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi pilar kedua dalam beretika itulah jejak Kristus sebagai teladan bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah Roh Kudus yang memimpin dan menguatkan kita. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan bahwa maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah itu, jadi hiduplah oleh roh. Nah kalau kita sudah hidup oleh roh, maka kita tidak akan mengikuti keinginan daging, tapi kita akan mengikuti keinginan Allah. Itu yang ketiga, pilar yang ketiga. Pertama tadi firman Tuhan, kedua Yesus Kristus, yang ketiga Roh Kudus, yang keempat gereja. Jadi gereja inilah juga sebagai pilar dalam beretika Kristen. Komunitas yang saling menasehati, komunitas yang saling mendampingi. Kalau kita baca nanti Ibrani pasal 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat. Jadi 4 pilar etika Kristen itu harus kita ingat dan hafal. Apa itu? Firman Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan keempat gereja. Inilah 4 pilar beretika dalam gereja. Tentu kalau itu pilar, harus ada fondasi yang kuat untuk beretika. Apa itu fondasi etika Kristen dalam perjalanan hidup kita di dunia ini? Fondasi besarnya ialah cipta, jatuh, tebus, pulih. Kita dicipta, jatuh ke dalam dosa, ditebus oleh Yesus, dan pulih kembali kepada Tuhan. Nah itu etika kita. Etika itu selalu berbicara soal benar, baik, atau salah.
Sehingga ketika kita berjalan dengan baik, lalu jatuh, lalu ditebus, dipulihkan lagi. Nah itu apa namanya siklusnya. Maka fondasinya ialah pertama ciptaan. Semua manusia gambar Allah, imago Dei. Kita dicipta bermartabat, apa namanya berwajah, berkarakter sama seperti Allah, sehingga kita layak dihormati. Itu sebagai ciptaan. Lalu gambar Allah itu karena tidak taat kepada Tuhan, jatuh juga ke dalam dosa. Maka dosa itu merusak kita, merusak relasi dengan Tuhan, merusak relasi dengan manusia, bahkan merusak hubungan kita dengan alam, sehingga kita jatuh. Tentu Allah tidak membiarkan kita jatuh dalam dosa, kegagalan, dan keberdosaan kita, maka dia utuslah Yesus sebagai penebus. Yesus datang ke dunia, mati bangkit untuk mengampuni dan memperbarui hidup kita. Dan itulah maksudnya dengan ditebus, maka ada pemulihan. Allah memulihkan kita, dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Nah artinya kita menghormati semua orang, dipanggil untuk menjadi teladan dan jujur melihat dosa, percaya Injil, lalu ikut serta membarui lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, dan dunia digital. Maka disitulah terjadi pemulihan. Nah inilah etika Kristen. Fondasi besarnya cipta jatuh, tebus pulih. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana hukum kasih dan 10 hukum dekaloh. Dalam beretika itu kan di gereja kita selalu dibacakan hukum Taurat yang 10 itu. Dibaca setiap ibadah. Supaya apa? Supaya kita punya pedoman moral, pedoman hidup, pedoman etika kita yang akan kita ikuti selama hidup kita. Maka hukum kasih itu merangkum seluruh kehendak Allah. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Nanti kalau kita baca Matius 22, 37 sampai 40 itu, dari 10 hukum Taurat itu, kasih yang pertama apa? Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap pikiran, dan dengan segenap kehidupan kita. Jadi mengasihi Allah secara vertikal, tapi bukti kita telah mengasihi Allah secara vertikal, kita harus mengasihi manusia, sesama manusia, seperti diri kita sendiri. Itu nanti ayat 40. Sama seperti hukum yang pertama, hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama, kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi hidup beretika Kristen itu ialah secara vertikal kita harus mengasihi Tuhan, dan secara horizontal kita mengasihi sesama, sehingga memuliakan Tuhan, mengasihi sesama. Itu etika Kristen. Tadi di awal sudah saya katakan itu. Etika Kristen ialah hidup memuliakan Allah dan mengasihi sesama. Jadi itu inti etika Kristen itu. Nah, sekarang kita melihat tadi 10 hukum itu menuntun hidup baru. Hukum pertama itu Allah menuntun yang utama, Allah yang utama, tidak ada yang lain. Aku apa namanya Audu Jahuba di Batam di Batata dan Jai mengarakum. Yang pertama kan, berarti Allah yang utama, tidak ada yang lain. Berhala modern, uang gengsi, gawai, handphone tidak boleh menggeser Tuhan di hati kita, di hidup kita. Jadi Allah yang utama. Itu kita yang pertama. Kita yang kedua, sembahlah Allah. Jadi jangan kita sembah berhala modern kita. Sekarang kan banyak orang berhala modern, bisa jadi artis idolanya manusia, bisa materi atau barang-barang yang dia cintai. Ada juga yang mencintai laptopnya atau mencintai handphonenya. Dia merasa lebih berharga laptopnya, gawainya daripada Tuhan. Itu sudah menyembah berhala modern. Dan yang ketiga, hormati nama Allah. Jangan sembarangan menyebut nama Allah itu. Yang keempat, itu harus menghargai sabat, ibadah, minggu. Dan kelima, hormatilah ini. 1 sampai 4 itu masih ke vertikal ke Tuhan. Tapi 5 ke 10 itu sudah horizontal manusia. Sesama kita. Hormati, mulai dari hormati ayah ibu. Kemudian pelihara hidup. Jangan membunuh. Kemudian hormati sesama keluarga.
berarti kesetiaan seksual, kemudian hati, lalu kejujuran dalam memiliki harta, tidak mencuri, tidak korupsi, lalu kebenaran dalam kata-kata, tidak bersaksi dusta, dan kemudian bersyukur atas apa yang ada, jadi puas dan murah hati. Jadi tidak mengingini orang lain, punya orang. Kita puas dengan apa yang ada pada kita dan bermurah hati kepada orang. Nah inilah inti daripada 10 hukum Taurat, dan dari 10 hukum Taurat itu semakin dikerucutkan tadi dari 10 menjadi 2 hukum itu yang utama dan terutama itu di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, kemudian hati yang diubahkan. Nah, ini menarik. Dalam beretika itu, kalaupun kita telah mendengar pengajaran tadi 4 pilar, fondasi, dan hukum utama dan hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu, kalau kita tidak mau diubahkan, maka beretika itu gagal. Maka setiap kita mendengar firman atau khotbah, renungan kah, atau apalah sermon-sermon itu harus ada perubahan hati. Jadi Yesus membuat contoh beretika itu, contohnya itu Matius 5 itu, di mana ada di situ khotbah di bukit. Dan kemudian di Galatia 5 ayat 22-23 ada buah roh. Jadi orang yang beretika itu harus punya pemahaman bahwa hidupnya harus mengamalkan Matius 5 dan 6 dan juga Galatia 5 ayat 22-23. Khotbah di bukit itu banyak sekali mengajar kita tentang integritas hati, berdamai cepat, berkata jujur, memandang dengan murni, mengasihi musuh dan mengutamakan kerajaan Allah. Dan Galatia itu buah roh, kita dituntut untuk menunjukkan kedewasaan. Kita bisa mengasihi, bersuka cita, memiliki damai sejahtera, sabar, murah hati, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Sehingga dalam beretika Kristen itu, karunia bisa ada tanpa kedewasaan. Tapi Tuhan mencari buah. Jadi banyak orang mengatakan bahwa karunia itu sama dengan karakter. Bukan. Tapi karunia itu beda dengan karakter. Karunia bisa ada tanpa kedewasaan. Artinya begini, bisa saja kita punya karunia tapi tidak dewasa secara karakter. Padahal karakter itu sangat menentukan karunia yang kita miliki. Apa guna kita punya karunia tapi tidak punya karakter? Tapi karakter itulah etika tadi. Kedewasaan kita. Sehingga kita menjadi orang yang mengeluarkan dampak dari etika itu. Yaitu pertama tadi buah roh, dan kita juga mengamalkan khotbah di bukit itu. Tuhan bukan mencari buah, tapi Tuhan menginginkan kita berbuah sebagai ungkapan syukur kita. Nah, itulah yang bisa saya buat dulu sebagai pengantar untuk diskusi kita. Mana tahu ada pertanyaan dari Anggun, silakan. Jelas, Amang. Ya, jelas ya. Oke, Jelas, Amang. ini saya kirim dulu ke ke Anggun supaya nanti bisa dibaca-baca etika Kristen itu apa. Ya, sambil ini saya kirim, kita boleh lanjut ke bagian yang kedua. Kalau tadi masih pengantar etika Kristen, nah kita sekarang akan masuk pada dasar etika Lutheran tentang kebebasan orang Kristen. Nah, Luther mengatakan bahwa orang yang beretika itu memang dia hidupnya boleh bebas ya, tapi bebas bukan sebebas-bebasnya. Nah, tetap punya etika juga. Kalau dia nanti bablas, bisa bebas-bebasnya tanpa memiliki etika yang baik, yang benar, maka nanti hidupnya pun tidak memuliakan Tuhan. Karena saya katakan tadi, etika itu ialah etika memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Nah ini, jadi ada aturan-aturan beretika juga. Sehingga tidak ada orang yang kebablasan.
dalam beretika. Nah, ini bagian yang kedua. Bagaimana kita eh, memiliki kebebasan orang Kristen. Jadi bebas tapi terikat. Bebas tapi terikat kepada Kristus. Nah, itu ada dasar etika Kristen berdasarkan pemahaman gereja kita yang Lutheran. Memang ada sebuah paradoks. Martin Luther membuka pengajarannya tentang etika dengan dua kalimat yang tampak bertentangan atau paradoks. Namun sebenarnya keduanya benar. Dia berkata seorang Kristen adalah Tuhan bebas atas segala sesuatu, tidak tunduk kepada siapapun. Nah ini menarik ini. Seorang Kristen adalah Tuhan bebas atas segala sesuatu, tidak tunduk kepada siapapun. Ini kaitannya dalam hal iman spiritual. Oke, betul kita bebas atas segala sesuatu, tidak tunduk kepada siapapun. Karena kita hanya satu, tunduk kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada diri kita, bukan kepada hukum-hukum agama, hukum negara, tapi kita tunduk kepada Tuhan. Secara iman benar. Lalu dikatakan lagi seorang Kristen adalah hamba yang paling bakti atas segala sesuatu. Maka tunduk kepada setiap orang. Nah, sebagai orang yang berbakti kepada Tuhan, maka kita juga akan menghargai sama manusia. Maka dia tunduk kepada setiap orang. Ini seolah-olah kontradiksi, paradoks, tapi sama-sama benar. Ini dalam hal kasih, perbuatan. Ketika kita mau mengasihi sesama, tentu kita harus menghormati sesama, tunduk kepada sesama. Ketundukan di sini bukan berarti kita menerima semua apa yang dilakukan oleh teman-teman, sahabat, atau orang yang bersama kita. Bukan, tapi kita menghargai dia sebagai sesama ciptaan. Artinya, hendak dikatakan oleh Luther, kebebasan Kristen bukan berarti bebas berbuat semaunya, melainkan kebebasan dari ketakutan akan penghukuman Tuhan, sehingga kita bebas untuk melayani sesama. Mengapa kita mengasihi sesama? Karena kita takut nanti Tuhan marah, menghakimi, atau memberikan kita sanksi atas perbuatan kita. Di situ tanda petiknya tadi paradoks itu. Kebebasan orang Kristen itu boleh berbuat semaunya, tapi ingat, tindakan kita itu punya implikasi. Jika kita memang terlampau bebas, maka nanti kita bisa punya implikasi kena hukum Tuhan. Nah, karena kita punya hukum Tuhan tadi, maka kita membatasi diri kita dalam kebebasan Kristen. Tapi kita bebas untuk melayani sesama. Nah, kemudian dasar kebebasan iman bukan perbuatan. Sola fide. Jadi dasar kebebasan kita itu bukan perbuatan baik kita itu dasarnya. Tapi apa? Iman. Nah, dalam teologi Lutheran, etika, yaitu perbuatan baik, tidak pernah menjadi syarat keselamatan. Nah, ini penting ini, bahwa dalam etika Lutheran, atau ajaran Luther ya, perbuatan baik itu tidak pernah menjadi syarat keselamatan. Artinya kita berbuat baik supaya selamat. Salah. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Jadi bukan supaya selamat, tapi karena sudah selamat. Karena kita sudah selamat, maka kita harus menunjukkan buahnya tadi. Dari Galatia 5 tadi, 22-23. Ada kesabaran, ada kasih, penguasaan diri, kebajikan, dan sebagainya. Itu buah dari keselamatan yang telah kita terima. Jadi bukan syarat untuk selamat. Jadi itulah yang disebut dengan dalam teologi Lutheran, etika Kristen itu atau perbuatan baik itu tidak pernah menjadi dasar keselamatan atau syarat keselamatan. Tetapi itu adalah buah keselamatan kita. Yang tampak dari kita sebagai orang yang selamat ialah kita melakukan etika Kristen, perbuatan baik. Nah, itu yang kita lihat dari dasar kebebasan Kristen, iman. Nah, dari kebebasan hukum Taurat,
kita tidak lagi terikat pada aturan-aturan agama sebagai cara untuk menyuap Tuhan. Ada orang eh, dalam rangka supaya Tuhan mengabulkan keinginan kita, maka dia tanda petik ya menyuap Tuhan. Dia kasih syukurnya kepada Tuhan dengan harapan Tuhan memberkatinya. Nah, itu tanda petik praktik-praktik menyuap itu kan. Supaya kita masuk surga, kita sumbanglah gereja, bangunlah gereja, atau berbuat baik supaya kita masuk surga. Nah itu tidak ada dalam iman Kristen seperti itu. Kita memberikan bantuan, sumbangan ke gereja, atau memberi persepuluhan, persembahan bulanan, atau ucapan syukur. Itu bukan untuk menyuap Tuhan supaya kita masuk surga. Tapi itu buah dari keselamatan yang telah kita terima. Sehingga kita sudah dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus. Bukan karena menyuap Tuhan. Gitu ya. Jadi kebenaran kita bukan karena seberapa banyak apa yang kita beri kepada gereja, kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan kepada kita, supaya Tuhan berkenan membawa kita menuju ke surga. Tapi perbuatan baik itu hanyalah kita selamatkan, maksudnya hanyalah karena iman. Nah itu. Jadi pertukaran yang bahagia, the happy exchange, Luther mengajarkan bahwa melalui iman terjadi pertukaran. Kristus mengambil dosa kita dan kita menerima kebenarannya. Sebenarnya kita yang berdosa, yang harus mati. Setiap upah dosa ialah maut. Setiap kita berdosa, sebenarnya kita harus mati di kayu salib. Tetapi Kristus mengambil dosa itu, hutang dosa itu kepada dirinya. Dirinya yang tidak bersalah dijadikan bersalah supaya dia di Golgota disalib. Dan kita yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Jadi ada pertukaran yang bahagia, exchange, happy exchange. Sehingga Kristus mengambil dosa kita dan kita menerima kebenarannya. Artinya apa? Kematian Yesus di Golgota telah membayar lunas hutang dosa itu. Dan di hadapan Allah kita jadi benar. Sehingga kita bebas dari kecemasan rohani. Nah ini yang menarik dari etika Kristen itu. Sehingga ketika kita telah beriman kepada Kristus, kita sebenarnya telah dibebaskan dari hutang dosa kita. Perbuatan baik kita tidak dipandang untuk keselamatan kita. Tapi perbuatan baik kita hanyalah buah dari keselamatan kita. Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengapa kita masih berbuat baik? Apa motivasi kekristenan kalau kita sudah diselamatkan tadi, digantikan oleh Tuhan Yesus? Lalu mengapa kita harus berbuat baik? Apa motivasi kita berbuat baik? Nah, jika perbuatan baik tidak menyelamatkan, mengapa kita harus hidup beretika, hidup etis, dan menaati perintah Allah? Itu kan pertanyaan kita. Nah, bukan untuk Tuhan, tapi untuk sesama. Tuhan itu nggak butuh perbuatan baik kita. Tuhan sudah banyak berbuat baik untuk kita. Tapi perbuatan baik kita itu dibutuhkan sesama kita, manusia. Maka butuhlah kita beretika, tindakan-tindakan etis. Tuhan tidak butuh perbuatan baik kita, tapi kita membutuhkannya, sesama kita membutuhkannya. Karena kita tidak lagi sibuk menyelamatkan diri sendiri melalui perbuatan baik, energi kita sekarang bisa dialihkan sepenuhnya untuk menolong sesama. Jadi selama ini kan manusia mencoba menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya, dengan berkurban, dengan melakukan ibadah, melakukan puasa. Jadi sekarang tidak ada lagi gunanya itu. Tidak capek lagi kita untuk selamat. Hanya beriman kepada Kristus kita selamat. Tetapi sebagai orang yang diselamatkan, kita wajib hukumnya berbuat baik. Kepada siapa? Sesama. Karena sesama kita membutuhkan perbuatan baik kita. Menolong mereka. Kalau Tuhan tidak butuh perbuatan baik kita. Nah, analogi pohon dan buah, Luther mengatakan perbuatan baik tidak membuat seseorang menjadi orang baik. Saya ulangi, perbuatan baik tidak membuat seseorang menjadi baik. Tetapi orang yang baik, artinya yang sudah dibenarkan oleh iman, akan menghasilkan perbuatan baik. Ini menarik.
Jadi perbuatan baik itu tidak membuat seorang menjadi baik, tetapi orang yang baik, artinya orang yang sudah dibenarkan oleh iman, itulah orang baik, akan menghasilkan perbuatan perbuatan baik. Jadi kita yang sudah beriman, kita yang sudah diselamatkan itu wajib hukumnya menghasilkan perbuatan perbuatan baik. Jadi pohon tidak menghasilkan buah agar menjadi pohon apel, tetapi pohon itu berbuah karena ia memang pohon apel. Nah itu. Jadi ini analogi yang dibuat oleh Martin Luther. Nah sekarang yang bagian berikutnya ialah menjadi Kristus kecil bagi sesama. Ini penting. Orang yang beretika itu menjadi Kristus kecil bagi sesama. Kita menolong sesama berarti kan Kristus kecil. Kristus telah menolong kita dengan mati di Golgota. Minimal kita Kristus kecil menolong sesama kita. Inti dari etika Kristen atau inti dari etika Lutheran ialah karena Kristus telah memberikan dirinya bagi kita secara cuma-cuma, gratis, maka kita pun harus memberikan diri kita bagi sesama cuma-cuma, secara cuma-cuma. Jadi kebebasan kita digunakan untuk menjadi little Christ, Kristus kecil bagi sesama. Artinya apa? Kita melihat kebutuhan sesama dan meresponsnya dengan kasih Kristus yang sudah kita terima terlebih dahulu. Nah itulah menjadi little Christ, Kristus kecil. Nah bagian yang terakhir ialah kebebasan versus lisensi, kebablasan. Artinya pelajar sini perlu memahami perbedaan antara kebebasan Kristen dengan kebebasan duniawi. Nah sekarang ini Anggun sudah diajarkan supaya kebebasan Kristen itu dipahami, dimengerti. Jangan diikuti lagi kebebasan yang kebablasan. Kebebasan duniawi, saya bebas melakukan apa saja selama tidak melanggar hukum. Berarti pusatnya diri kita. Boleh sih kita melakukan apapun. Mau pulang malam jam 2, jam 3 pagi, boleh. Mau melawan orang tua, tidak mendengar nasihatnya, atau tidak mau belajar yang sungguh-sungguh. Ya bisa saja sih, karena orang tua kita nggak milik kita di tempat yang jauh. Tapi itu kebebasan dunia. Sementara kebebasan Kristen, saya bebas dari dosa, maka saya bebas untuk mengikatkan diri saya dalam pelayanan kepada sesama. Karena saya sudah dibebaskan Tuhan dari dosa-dosa, hutang dosa, yaitu kematian, saya sudah selamat dan perlu kehidupan kekal, maka saya akan mengikatkan diri untuk melayani sesama. Jadi pusatnya ialah Kristus dan sesama. Jadi seorang yang mengaku bebas namun hidup dalam dosa, sebenarnya sedang menjajah dirinya sendiri kembali. Jadi kalau kita sudah diselamatkan tapi kita melakukan dosa secara bebas, sebenarnya kita sedang menjajah diri kita sendiri. Tapi kebebasan yang sejati ialah kebebasan untuk melakukan apa yang benar tanpa rasa takut. Nah ini yang perlu Anggun pahami nanti soal bagaimana dasar etika Lutheran, kebebasan orang Kristen itu bagaimana, dan kebebasan dan kebablasan itu bagaimana. Nah sampai di sini ada kira-kira pertanyaan Anggun? Tidak ada, Mang, jelas. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya akan kirimkan 2 materi ini nanti supaya Anggun bisa baca-baca, mendalaminya di kamar belajar sehingga semakin diimani, ya. Nah, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita untuk sore ini. Kita akan bertemu kembali. Nanti yang mengumumkan kapan kita bertemu ya, sehingga nanti semakin tambahlah materi pembelajaran CD bagi Anggun, sehingga tanggal 21 Juni nanti Anggun sudah bisa lepas CD. Terima kasih atas kebersamaannya yang telah menolong Anggun untuk terus mendalami pelajaran CD ini. Oke, tidak akan hidup, kita berdoa. Bagimulah kemudian Bapa, karena kekal sampai kekal Engkau ada bersama kami untuk mengajar, mendidik kami untuk semakin hidup sesuai dengan etika Kristen.
Kami telah belajar bagaimana sebenarnya etika Kristen dan etika Kristen Luther yang mengajarkan soal kebebasan, yang kebebasan dengan kebebasan Kristen. Sehingga kami semakin bertumbuh dewasa mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak berlawanan dengan Tuhan, tapi melawan kehendak kami sehingga kami melayani sesama. Kebebasan kami adalah kebebasan yang taat kepada Kristus dan menghasilkan buah-buah dari keselamatan yang telah kami terima. Terima kasih Bapak, mampukan kami untuk mengerti memahami pembelajaran kami hari ini dan untuk menjadi wujud nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, selamat sore dan selamat malam ya Anggun. Iya, Mang. Yuk, saya tutup link Zoom-nya ya. Iya, Mang.